mengaminkan dan tata cara berdoa. Menjalankan syariat agama tidaklah berdasarkan pada prasangka yang datangnya dari pikiran kita, karena prasangka tidak bisa menjamin kebenaran dari apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita senantiasa mendasarkan perbuatan kita pada firman Allah serta contoh dari Rasul-Nya. Mengaminkan doa seorang Muslim dengan doa yang baik tentu merupakan perbuatan yang tidak tercela. Hal ini sebagaimana beberapa dalil sebagai berikut. Allah berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 88-89, yang artinya, Nabi Musa berkata, "Berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Allah berfirman, "Benar-benar telah dikabulkan doa kalian berdua." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa doa dari Nabi Musa dan Nabi Harun telah dikabulkan. Padahal ketika itu yang berdoa hanyalah Nabi Musa, dan Nabi Harun mengaminkannya. Dari Habib bin Maslamah, saya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak mungkin sekelompok orang berkumpul, kemudian salah seorang di antara mereka memimpin doa sedangkan yang lainnya mengaminkan doa tersebut, terkecuali pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadits riwayat Al-Hakim. Tata cara berdoa. 1. Mengangkat dan membuka tangan. Dari Malik bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau meminta atau berdoa kepada Allah, maka mintalah, berdoalah dengan menggunakan bagian dalam dari kedua telapak tangan kalian, dan jangan engkau meminta kepadanya dengan menggunakan bagian luar dari telapak tangan kalian." Hadits riwayat Abu Daud nomor 1271. Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya, jika hamba tersebut mengangkat tangan kepadanya untuk berdoa, lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa. Hadits riwayat Abu Daud nomor 1488 dan At-Tirmidzi nomor 3556. 2. Menyatukan tangan, menempelkan kedua telapak tangan, bukan memisah telapak tangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa beliau menempelkan kedua telapak tangannya dan melihat pada kedua telapak tangannya. Hadits riwayat At-Tabrani 5226. 3. Mengusap wajah setelah berdoa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan menggunakan bagian dalam dari kedua telapak tangan kalian, dan jangan engkau berdoa dengan menggunakan bagian luar dari telapak tangan kalian. Dan apabila kamu telah selesai berdoa, maka usapkanlah telapak tanganmu tersebut kepada wajahmu." Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 1171. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila mengangkat kedua tangannya saat berdoa, beliau tidak menurunkannya hingga beliau mengusap wajahnya terlebih dahulu dengan kedua telapak tangannya. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 3366.
Dari Saib bin Yazid dari ayahnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya untuk mengusap wajahnya dengan keduanya. Hadits riwayat Ahmad nomor 17943, Abu Daud nomor 1492. 4. Menyertai dengan pujian kepada Allah. Segala urusan penting yang tidak dimulai di dalamnya dengan Alhamdulillah, maka urusan itu akan terputus. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 1894. 5. Menyertai dengan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam solatnya, lalu ia tidak memanjatkan solawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggilnya lalu menegurnya atau mengatakan pada lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersolawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mintalah doa yang diinginkan. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 3477 dan Abu Daud nomor 1481. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat pada Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 486. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.